Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Bupati Sidrap Syaharudin Alrif menegaskan komitmennya untuk menghapus citra negatif yang melekat di daerahnya. Sejumlah program pun digerakkan untuk menjadikan Kabupaten Sidrap sebagai lumbung beras, telur, energi terbarukan, dan penghafal Al-Quran. Berikut informasinya untuk Anda. Transformasi wajah Kabupaten Sidrap mulai digerakkan Bupati Syaharudin Alrif. Ia bertekad menghapus stigma negatif sebagai kabupaten lumbung narkoba dan pasobis. Syahrudin Alrif mengambil langkah tegas untuk menghapus label miring itu. Ia menggantinya dengan julukan positif sebagai lumbung beras Indonesia, lumbung telur Indonesia, lumbung energi terbarukan, serta lumbung penghafal Al-Quran. Langkah ini bukan sekedar slogan. Pemerintah Kabupaten Sidrap mulai menggencarkan program-program peningkatan sektor pertanian, peternakan, energi alternatif, hingga pendidikan keagamaan demi memperkuat identitas baru daerah. Di sisi lain, persoalan narkoba juga tak luput dari perhatian. Bupati yang akrab disapa Syahar ini mengaku terus mendorong koordinasi dengan kepolisian untuk memutus mata rantai peredaran narkotika. 100 hari kerja, saya tanpa 100 hari kerja dari 14 program sudah jalan 10. Ya, sudah dinikmati masyarakat 10. Karena visi kita mensupport swasembada pangan Indonesia. Kontribusi si Dendreng Rapang harus saya naikkan dari 480.000 ton, harus naik target produksinya sekitar 800.000 ton per tahun supaya jelas hasil kontribusi kami ke negara. Sidrap aman dan religius, mengembalikan citra positif Sidrap. Dari itu dinaikkan dengan lewat program Sidrap aman dan religius. Syahar menyebut jika seluruh elemen masyarakat dari berbagai kalangan kini aktif mengambil bagian dalam gerakan anti narkoba. Syahar berharap perubahan citra Sidrap tidak hanya berhenti pada pencitraan, tetapi benar-benar dirasakan dalam keseharian masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar Sidrap tak hanya dikenal karena potensi sumber daya alamnya, tapi juga karena kualitas sumber daya manusianya yang bebas dari narkoba dan berdaya saing tinggi. Rahmati Ardi, Unhas TV. Pemirsa, di balik kesuksesan atlet e-sport, ada latihan fisik dan keseimbangan gaya hidup yang harus dijaga untuk mendukung kinerja dan mencegah cedera. Seperti apa persiapan yang harus dilakukan seorang atlet e-sport? Simak informasinya untuk Anda. Gaming tidak lagi sekedar menjadi sarana hiburan, tetapi juga telah berkembang menjadi olahraga profesional dengan penghasilan yang menjanjikan. Mereka yang berkecimpung di dunia gaming kini telah dikenal sebagai atlet e-sport. E-sport adalah singkatan dari electronic sport yang merujuk pada olahraga yang menggunakan teknologi digital sebagai sarana kompetisi. Seiring dengan popularitas e-sport yang terus meningkat di seluruh dunia, banyak orang yang mulai melihat gaming sebagai profesi yang serius dan menjanjikan. Namun, menjadi seorang atlet e-sport bukanlah tugas yang mudah. Seperti olahraga konvensional, dibutuhkan persiapan fisik, mental, dan konsistensi latihan untuk menjadi yang terbaik. Menurut Ketua Program Studi Profesi Fisioterapi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, Irianto, atlet e-sport sering mengalami cedera khususnya pada tangan, pergelangan, dan leher. Ini lantaran posisi duduk yang tidak ergonomis dan gerakan berulang-ulang yang berlebihan. Sehingga pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah bermain sangat penting untuk dilakukan atlet e-sport. Sebenarnya mungkin yang lebih diperhatikan adalah bagaimana kita menjalani aktivitas itu dengan posisi yang baik, katakanlah seperti itu. Bahkan tadi kalau misalnya kan ada yang sudah terjun ke dunia game ini ya tadi ke dunia profesional, maka mereka memang harus melakukan seperti orang berolahraga pada umumnya, jadi melakukan pemanasan, stretching, kemudian bermain olahraga inti, dalam hal ini duduk lama dengan posisi tertentu, kemudian di akhir melakukan cooling down. Tidak hanya latihan fisik, atlet e-sport juga perlu menggunakan peralatan yang ergonomis seperti kursi gaming yang dapat menopang postur tubuh dengan baik dan tata ruang kerja yang sesuai untuk mengurangi tekanan pada tubuh.
Selain itu, waktu istirahat yang terjadwal dengan baik juga membantu mencegah kelelahan mental dan fisik yang dapat mempengaruhi performa saat bermain. Di industri e-sport yang kompetitif, menjaga tubuh tetap sehat menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi untuk mencapai prestasi tinggi. Industri e-sport di Indonesia saat ini semakin berkembang dengan turnamen bertaraf nasional dan internasional yang memiliki total hadiah hingga miliaran rupiah. Namun di balik kesuksesan itu, komitmen untuk menjaga gaya hidup sehat menjadi kunci bagi atlet untuk tetap kompetitif di tingkat tertinggi. Dengan perhatian yang tepat pada latihan fisik, penggunaan peralatan ergonomis, dan pengaturan waktu yang seimbang, atlet e-sport dapat menikmati karir yang panjang dan berprestasi. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, Jumriyah telah 15 tahun mengabdi sebagai petugas penyapu jalan di kampus Universitas Hasanuddin. Pekerja tak kenal lelah membawa Jumriyah bangkit dari ketidakmampuan ekonomi lantaran tak dinafkahi suaminya. Berikut kisah di balik bersihnya lingkungan Unhas. Jika di pagi hari kita melewati pintu 1 kampus Tamalan Rea Universitas Hasanuddin menuju lapangan pusat kegiatan mahasiswa, maka akan terlihat seorang petugas kebersihan tengah bekerja menyapu jalan. Ia adalah Jumriyah, housekeeping staff di Universitas Hasanuddin. Telah 15 tahun Jumriyah melakoni pekerjaan itu. Perjuangannya berawal dari ketidakmampuan ekonomi akibat tidak dinafkahi oleh mantan suaminya. Jumriyah tak berpangku tangan, ia bangkit dan menjadi bagian penting dalam menjaga kebersihan kampus. Ia yang kini berusia 39 tahun, setiap hari Senin hingga Sabtu mulai bekerja jauh sebelum matahari terbit. Rutinitas itu ia mulai dari pukul 5 pagi hingga 2 siang pada hari kerja biasa, dan pukul 7 hingga 2 siang di hari Sabtu. Ia mengenang awal karirnya di Unhas pada tahun 2010, di mana ia mendaftar atas bantuan tetangga dengan gaji awal Rp300.000 per bulan dan ditempatkan di Rektorat Lantai 1. Awal mulanya itu saya mendaftar sama tetangga, minta tolong masuk tetangga. Masih gaji 300 satu bulan saya masuk. Itu ditempatkan di Rektorat Lantai 1. Sekarang saya sudah 15 tahun. 2010 saya masuk. Momen yang paling kuingat itu waktu dapat nak kasih uang sama mantan suamiku. Akhirnya saya kerja jadi cleaning. Itu yang paling kuingat selama 15 tahun. Makanya saya jadi cleaning karena saya tidak dikasih nafkah sama suamiku. Masih sama Kak atau? Masih sama Kak. Saya tidak pernah lihat gajinya dia. Dia sendiri yang pegang, makanya saya kerja, ada anakku 2 untuk biayai anakku. Saya bisa bersama mantan suamiku, alhamdulillah dapat suami yang lebih baik dari dia. Iya, alhamdulillah. Kalau pagi dia bantu kami nyapu. Kini Jumriyah telah bangkit dan menemukan kebahagiaan baru. Ia pun telah bercerai dan telah mendapatkan suami yang lebih baik dari yang dulu. Kini setiap subuh ia datang ke kampus dengan penuh semangat. Menjadi tulang punggung keluarga membuatnya bangga. Meskipun pekerjaannya sering dianggap remeh, Jumriyah membuktikan bahwa ketangguhan, dedikasi, dan semangat pantang menyerah adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan. Dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya, ia patut menjadi inspirasi bagi banyak orang, mewujudkan semangat Kartini dari sisi lain. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Pemirsa, tumor teratoma adalah kelainan yang bisa diketahui sejak dalam kandungan. Untuk meminimalisir risiko dan meningkatkan kesempatan pengobatan, penting bagi ibu hamil untuk melakukan deteksi dini. Berikut informasinya untuk Anda. Tumor teratoma adalah tumor kongenital atau kelainan bawaan sejak lahir. Tumor ini berasal dari sel germ, yaitu sel embrionik yang seharusnya berkembang menjadi organ tertentu, namun malah berkembang secara tidak terkendali. Tumor ini bisa tumbuh di berbagai bagian tubuh, seperti ovarium, bokong, hingga di mata.
dokter spesialis bedah anak, Dr. Sulmiati, SPBA Sub SPUAK, HUFOK, menjelaskan jika pemeriksaan prenatal seperti USG dan tes darah dapat membantu mendeteksi adanya kelainan sejak dini. Deteksi dini tumor teratoma dapat dilakukan melalui pemeriksaan USG rutin selama kehamilan. Jika ada keganjilan, dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut, seperti MRI atau CT scan. Sekarang dunia kedokteran itu ya sudah lebih maju, lebih modern. Jadi dengan deteksi prenatal ya, jadi biasa tuh dokter obgyn ya, dokter kandungan itu biasa melakukan screening. Nah, itu biasanya untuk tumor tertentu mereka sudah bisa temukan. Oh, ini ada kelainan di bokongnya. Nah, jadi itu biasanya kalau sudah mereka temukan, nah biasanya itu kita sudah ada hubungan kerjasama. Jadi pada saat dilahirkan, jadi bisa bekerja sama ya antara dokter kandungan, dokter obgyn, dokter spesialis anak dan spesialis bedah anak. Nah, itu biasanya kalau memang sudah terdeteksi lebih awal itu sudah bisa kita dapatkan. Dr. Sulmiati menyarankan agar ibu hamil menjaga pola hidup sehat, termasuk mengonsumsi nutrisi yang seimbang dan melakukan kontrol kehamilan secara rutin. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi masalah sejak dini dan menyediakan penanganan yang tepat untuk mencegah risiko yang lebih besar. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.